Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas kembali masalah belajar dari ahlul bid'ah. Tersisa yang belum dibahas di sini adalah dari yang sudah kita bahas minggu lalu tapi tidak cukup waktunya, hukum sholat di belakang mereka. Apa hukumnya menjadi makmum ahlul bid'ah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Hilyah Thalibil Ilmi mengatakan, wa qawluhu wa kana minas salafi man yanha 'ani salati khalfahum idza kanat al-bid'atu mukaffiratan fala shakka anna salata 'alaihi la tajuz liqawlihi ta'ala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqina la tusalli 'ala ahadin minhum mata abada fa hadza la yusalla 'alaihi. Wa amma idza kana ghairu mukaffiratin fa hadha yunzaru fi ma yatarattabu ala tarki sholati alayhi min al-mafsadati aw 'adamiha. Fa idza kana ahlu sunnati aqwiya wa kana ahlu bid'ati fi unfuwani da'watihim fala shakka anna tarka sholati alayhim awla. Fa rubbama idza tarakna as-salata alayhim yahsulu bidzalika rad'un 'azimun lahum. Apa hukumnya salat di belakang ahlul bid'ah? Kita baca dulu di halaman 48 yang paragraf paling atas. Kata penulis Syekh Bakar bin Abi Zaid, sebagian salaf melarang bermakmum salat kepada mereka dan menyampaikan hikayat bidah mereka karena hati itu lemah sedangkan syubhat itu sangat ganas. Jamaah yang dirahmati Allah, coba antum baca yang paling atasnya lagi. Al-Alamah Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, mufti Saudi terdahulu, pernah terlihat menyingkir dari sholat jenazah yang diselenggarakan untuk seorang ahlul bid'ah. Sudah usah membaca. Apa hukumnya sholat menjadi makmumnya ahlul bid'ah? Kita pada pertemuan yang lalu sudah sempat menjelaskan, bedakan antara ahlul bid'ah dengan pengikut bid'ah. Di majelis ini kah atau di mana ya? Di Nasaiyah. Bedakan antara pengikut bid'ah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu adalah orangnya mengajak-ngajak, jadi da'inya, bahkan mengajak orang untuk membenci sunnah. Ini namanya ahlul bid'ah. Adapun orang awam ikut-ikutan, ada acara ikut juga, itu namanya pengikut bid'ah. Ini yang dimaksudkan dalam konteks sholat adalah ahlul bid'ahnya, yang jadi da'inya, yang jadi pelopornya, yang manakala diberitahu sunnah justru memeranginya. Kata Syekh Utsaimin, adapun masalah sholat di belakang orang yang menjadi ahlul bid'ah, maka dilihat dalam dua keadaan. Bila bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah, yaitu bid'ah yang membuat pelakunya bisa keluar dari Islam karena dianggap kufur, maka tidak ada keraguan sama sekali, sholat di belakang mereka tidak boleh, tidak sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah tentang orang-orang munafik, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Tidak boleh sama sekali engkau sholat kepada orang yang meninggal dari kalangan mereka selama-lamanya. Maka dari sini kata Syekh Utsaimin, kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah, maka tidak boleh sholat di belakangnya sama sekali. Bid'ah mukaffirah itu apa? Yaitu bid'ah yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Apa contohnya? Misalnya menyembah kubur. Orang-orang yang sering menyembah kubur, datang ke kuburan lalu menyembah di situ, atau datang ke kuburan meminta-minta di sana. Memintanya bukan kepada Allah tetapi meminta kepada yang dikubur. Misalnya sebagian mereka datang ke kubur membawa sesajen, membawa
Apalagi. Pokoknya sejenis sesembahan-sesembahan yang mereka persembahkan kepada kubur dengan harapan dengan memberikan persembahan itu nanti si kubur ini akan bisa mengabulkan permintaan mereka. Maka ini adalah bid'ah kekafiran yang bisa membuat pelakunya masuk ke dalam kekufuran. Adapun jika kondisi yang kedua, manakala bid'ahnya bukan bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, contohnya misalnya bid'ah peringatan tahunan, bid'ah adat istiadat yang dimasukkan di dalam ibadah. Ada istiadat aslinya kemudian dimasukkan di dalam ibadah. Maka ini adalah bid'ah yang tidak membuat pelakunya menjadi kafir, mereka tetap muslim. Maka orang-orang seperti ini, sholat di belakang mereka dilihat lagi. Apakah kalau kita mensolat tidak mensolatkannya akan menimbulkan maslahat, menghilangkan mafsadat, atau justru menimbulkan kemafsadatan baru? Kata Syekh di sini, apabila dengan meninggalkannya akan hilang kemafsadatan. Seperti misalnya dalam kondisi ahlu sunnah kuat, sementara dakwahnya ahlu bid'ah masih baru permulaan. Maka tidak ada keraguan sama sekali meninggalkan sholat di belakang mereka lebih utama, dikarenakan meninggalkan sholat di belakang mereka bisa jadi menjadi penghalang dakwah mereka dengan penghalang yang besar. Misalnya jemaah, dakwah ahlul bid'ah yang membuat orang kafir, dakwah Syiah, Rafidhah. Salat di belakang mereka enggak boleh. Bahkan kalau masalah Rafidhah, maka para ulama dari zaman dahulu punya perkataan yang masyhur. Misalnya perkataan Imam Bukhari, salat di belakangnya orang Rafidhah itu seperti salat di belakangnya orang Yahudi dan Nasrani. Tidak sah. Batal salatnya, harus diulang. Karena sholat di belakang orang yang tidak pantas mengimami. Paham ini? Contoh yang lain misalnya sholat di belakang Ahmadiyah. Anggaplah di Balikpapan misalnya punya masjid, mereka beri labelnya di luar Ahmadiyah, Qadianiyah. Yang Ahmadiyah, Qadianiyah, para ulama bersepakat tentang kafirnya. Bedakan dengan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah itu ada dua model. Ada yang Qadiani, ada yang Lahore. Yang Qadianiyah itu kafir karena menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Sedangkan Ahmadiyah Lahore menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai ulama pembaharu. Padahal orang ini adalah orang yang sesat karena di awal kemunculannya dia mengaku sebagai titisan Nabi Isa. Kapan-kapan dia mengaku jadi Imam Mahdi. Lalu kemudian diklaim oleh pengikut Qadiani bahwa dia adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Sementara orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad maka dia kafir. Dengan ijma' tanpa khilaf. Sudah tanpa khilaf ijma' lagi. Maka sholat di belakang mereka tidak sah. Sholat di belakang pengikut Ahmadiyah, Qadianiyah tidak sah. Adapun pengikut misalnya yang banyak kita temukan di Indonesia ini ada bid'ah-bid'ah seperti misalnya bacaan-bacaan khusus di dalam sholat yang tidak ada tuntunannya, atau sebagian orang yang menjadi dai ngajak-ngajak orang untuk sholat-sholat tertentu pada malam tertentu, mengajak puasa tertentu dengan nama khusus yang puasa itu tidak ada tuntunannya. Maka ini semua adalah bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya. Maka sholat di belakang mereka dilihat. Kalau seandainya bisa menghalangi dakwah ahlul bid'ah itu sendiri, maka lebih baik ditinggalkan salat di belakang mereka. Contoh kondisinya disebutkan Syekh di sini adalah manakala ahlus sunnah kuat sementara ahlul bid'ah baru merintis dakwah. Kalau kita balik, kita masuk ke dalam suatu daerah, di dalamnya kita sendiri, sementara ahlul bid'ah di situ kuat. Manakah yang lebih baik? Sholat bersama mereka, menjadi makmum mereka, atau tidak sama sekali? Maka ya dilihat-lihat keadaannya. Kalau sekiranya tidak sholat di belakang mereka, lalu kemudian orang bertanya-tanya, kamu lihat si fulan, itu loh anaknya Pak Anu,
itu baru pulang dari Madinah misalnya. Mentang-mentang baru pulang dari Madinah, pulang ke kampung ini nggak mau sholat sama sekali sama kita. Padahal alasannya dia tidak mau sholat karena semasjidan ini imma ahlul bid'ah, imma pelaku bid'ah, pengikut bid'ah. Lalu kemudian menimbulkan mafsadat yang besar di mana dia terfitnah, dan ketika dia tidak sholat bersama mereka justru dia tidak bisa berdakwah. Maka lebih baik dia sholat bersama mereka. Paham ini? Saya contohkan misalnya saya pulang ke kampung istri. Di kampungnya istri nggak ada sama sekali pengajian. Yang ada bid'ah, yang ada kesyirikan oleh sebagian pengikutnya, sebagian orang di kampung itu. Kalau sore main bola, itu lapangan full pemain maksudnya, penonton di sisi-sisinya. Tapi kalau nanti setelah azan maghrib, orang-orang itu pulang semuanya dan yang ke masjid mungkin hanya 7-8 orang. Tidak berlebihan bila saya katakan tidak sampai 10 orang setiap kali saya pergi ke sana. Sholat maghrib, bukan sholat subuh ini. Sholat maghrib ya. Bayangkan kalau sholat subuhnya saja nggak sampai 10 orang, apalagi sholat subuhnya. Kalau saya tidak sholat bersama mereka, sementara kalau saya datang tidak mungkin saya ujuk-ujuk, maaf ya, saya ingin imami. Nggak mungkin ujuk-ujuk saya langsung masuk ke posisi imam. Orang-orang ini memang berbuat bid'ah. Kalau saya tidak sholat bersama mereka, kapan saya punya kesempatan dakwah kepada mereka? Ada mafsadat yang besar. Itulah anaknya pemantri yang istrinya bercadar, itulah yang celananya cingkrang. Dia setiap kali ke sini nggak pernah sholat sama kita. Sombong lah, apalah. Maka kalau ini yang menjadi pertimbangan, maka lebih baik sholat bersama mereka. Dengan harapan ada kesempatan untuk bercengkrama dengan mereka. Siapa tahu mereka nanti suatu saat mau menerima dakwah kita, mau mendengarkan kajian, dan ini tentu lebih baik daripada tidak bergaul sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau mensolati jenazahnya? Kata Syekh Utsaimin bahwa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, Syekh Muhammad bin Ibrahim sebagaimana yang kita baca di sini, pernah terlihat menyingkir dari sholat jenazah yang diselenggarakan untuk seorang ahli bid'ah. Maka dari sini ada pelajaran, kalau yang disolatkan adalah ahli bid'ah, maka tidak ikut. Misalnya kita tahu ini adalah seorang pengikut Syiah. Satu kampung tahu ini adalah pengikut Syiah. Atau kita punya teman kantor, dia pengikut Syiah. Maka kita tidak mensolatkannya. Dikarenakan dengan tidak mensolatkannya akan menunjukkan bahwa orang kalau mengikuti bid'ah yang mengkafirkan pelakunya atau pengikutnya, maka bagi mereka tidak ada sholat. Adapun kalau keluarganya mau ikut sholat, ya terserah saja, silakan saja. Dan ini diberlakukan sama seperti misalnya ada orang meninggal dalam keadaan telah mengganti kelaminnya menjadi waria. Kita punya keluarga waria meninggal, maka yang jadi keluarga yang orangnya soleh-soleh jangan mensolatkan. Keluarga yang mau mensolatkan silakan saja. Tapi yang jadi tokoh agama atau yang terpandang di keluarganya sebagai orang yang misalnya belajar agama, maka dia tidak mensolatkan. Kalau nanti ditanya, kenapa kamu tidak solatkan? Dia kafirkah? Jawab, dia tidak kafir, tetapi dia mati dalam keadaan bermaksiat. Dan orang yang mati bermaksiat disuruh oleh Rasulullah SAW untuk tidak disolatkan oleh tokoh agama. Dalilnya adalah qiyas terhadap tidak disolatkannya seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan masih ada utangnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Silakan kalian solatkan saudara kalian. Nabi persilakan orang untuk sholat, tapi Nabi tidak. Kepada siapa ini? Yang mati dalam keadaan berhutang. Sekarang pertanyaan, mati dalam keadaan berhutang dengan mati jadi waria, lebih parah mana? Jadi waria. Maka perlakuannya sama. Kita baca halaman 49. Kita melihat di buku-buku mustalah, adab-adab menuntut ilmu dan hukum-hukum jarh wa ta'dil mencantumkan berbagai berita mengenai hal ini, yaitu
bahwa orang yang menjadi jadi ahlul bid'ah, maka dia tidak ditimba ilmunya, tidak disolatkan apabila khususnya bid'ahnya bid'ah yang mengkafirkan, tidak disolatkan jenazahnya, tidak sholat di belakangnya. Maka wahai penuntut ilmu, jadilah seorang salafi sejati. Berhati-hatilah terhadap fitnah ahlul bid'ah, karena mereka menggunakan banyak jalan untuk memancing dan menipu, berupaya untuk memuluskan jalan-jalan tersebut dengan kata-kata yang mas'ul, yaitu yang manis, yang hakikatnya adalah asal yang dibalik. Perhatikan, kalau di situ terjemahnya asal dalam kurung madu yang dibalik, ya. Kalau menurut antum, apa maksudnya madu yang dibalik? Pahit gitu ya. Sebenarnya salah. Ini salah terjemah. Madu itu bahasa Arabnya asal. Madu bahasa Arabnya apa? Asal. Yang dibalik itu si penerjemahnya menerjemahkan dari buku aslinya makhluk, ditulisnya madu dibalik. Padahal terjemahan yang aslinya harusnya asal yang dibalik, yaitu lasa. Jadi bukan gini, bukan asal sama dengan madu lalu kemudian dibalik, bukan. Tapi asalnya dulu dibalik, jadi lasa, baru artinya apa, gitu Pak? Paham nggak? Jadi bukan madu yang dibalik, tapi lasa, asal yang dibalik, yaitu menjadi lasa. Lasa itu artinya apa ya? Artinya menyelekit, apa ya? Menyakitkan. Baik. Orang-orang itu akan berusaha memuluskan jalan-jalan tersebut dengan kata-kata yang manis, yang hakikatnya adalah pahit, menyakitkan, yaitu asal yang dibalik menjadi lasa. Cucuran air mata. Jamaah, antum kalau belajar kepada, maksud saya nggak usah belajar ahlul bid'ah ya. Seandainya antum mengamati sebagian ahlul bid'ah, maka mereka akan mencoba menarik hati manusia dengan cara banyaknya cucuran air mata, yaitu banyak menangis. Maksudnya kalau ibadah, kalau lagi ceramah, isinya melulu nangis. Bahkan tak jarang yang setelah ketawa nangis, setelah nangis tawa lagi. Sebagian dari mereka membujuk dengan keindahan busana, bujuk rayu dengan cerita rekaan, menciptakan kekaguman dengan keramat-keramat. Kalau ini yang saya banyak dapatkan. Banyak kita dapati di ahlul bid'ah, mereka menciptakan cerita-cerita yang sifatnya keramat-keramat. Misalnya, ini tasbih keramat. Kalau kau dapat ini, kamu belajar sama guru itu. Kalau nanti kamu diberinya tasbih itu keramat. Kalau kau bawa kemana-mana, kamu akan selamat. Kalau kau pakai bekerja, berdagang, rezekimu akan lancar. Ya. Kalau dulu saya di pesantren, suatu hari teman saya bawa pulang surban. Saya nggak usah sebutkan warnanya, tapi saya yakin antum tahu. Surban warna, anggaplah pink. Saya tanya, coba lihat surban. Nggak boleh. Kata bapakku, ini nggak boleh pegang sembarang orang. Ini keramat. Menciptakan cerita-cerita demikian, kekeramatan-kekeramatan pada benda-benda tertentu untuk menarik orang. Kemudian menjilat tangan. Tapi ini pernah kita bahas, saya kira tidak ada yang namanya menjilat tangan, yang ada hanya mencium bolak-balik. Mencium pundak. Padahal tidak ada yang dibalik itu selain menyebarkan kepada bid'ah, menyalakan fitnah, menanamkannya di hatimu dan memasukkanmu ke dalam perangkapnya. Demi Allah, orang buta tidak layak memimpin dan membimbing orang buta lainnya. Adapun belajar dari ulama Ahlussunnah, maka ini ibarat madu. Kalau ibarat madu, maka jilatlah. Maksudnya timbalah ilmunya. Dan jangan bertanya, bukan berarti tidak boleh bertanya sama sekali. Maksudnya jangan meragukannya. Bahwa belajar kepada ulama Ahlussunnah akan antum dapati manisnya ilmu. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk mengikuti kebenaran, agar engkau mereguk warisan nubuwah yang jernih. Jika tidak,
maka biarlah orang yang menangisi agamanya. Apa yang saya sebutkan di atas adalah dalam kondisi lapang dan memiliki pilihan. Adapun jika engkau belajar di sekolah formal yang tidak bisa memilah-milih, maka berhati-hatilah terhadapnya, semoga sambil berdoa memohon perlindungan dari kejahatannya dengan kewaspadaan terhadap pemikiran sesat yang disusupkannya, sebagaimana dikatakan dalam pepatah, panenlah buahnya, bakar kayunya. Jamaah, kita dulu waktu sekolah, kita kadang-kadang tidak punya pilihan lain kecuali menimba ilmu dari guru agama yang memang dia diperuntukkan untuk sekolah tersebut. Apapun ilmunya harus terima. Maka kita dapati, waktu kita kecil dulu, kita banyak menerima ilmu yang ketika kita sudah belajar sekarang, kita dapati ilmu-ilmu itu ternyata tidak sesuai dengan akidahnya Ahlussunnah misalnya. Misalnya waktu kita kecil dulu disuruh hafalkan sifat 20. Betul tidak? Dan itu sifat 20 adalah sifat yang bertentangan menurut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa buktinya? Namanya Allah ada berapa? 99 yang kita tahu. Yang kita tahu. Dan kaidah dari nama Allah adalah setiap nama mencerminkan sifat. Tidak seperti manusia, nama tak mencerminkan sifat, belum tentu. Ada orang namanya Muhammad, tapi preman. Muhammad terpuji, jadi preman, terpuji tercela. Maka kalau manusia, nama belum tentu mencerminkan sifat. Adapun Allah minimal punya nama 99, dan setiap nama mencerminkan sifat. Berarti sifat Allah minimal berapa? 99 minimal. Belum yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan sifat-sifat Allah yang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran sifat 20 itu bertentangan. Tapi kita dulu tidak punya pilihan kecuali sekolah. Tidak ada ceritanya kita dulu zaman kelas 2 SD, 3 SD. Kamu sekolah ya? Tidak mau, aku tidak mau sekolah lagi. Kenapa kan tidak mau sekolah lagi? Soalnya di sekolah diajarkan sifat 20. Zaman dulu mana ada cerita ini. Kita ngikut saja. Guru bilang berwudu, mari kita membaca niat wudu. Nawaitu al-wudu'a, gitu kan? Mari hafalkan niat sholat maghrib, gitu kan? Nah, usolli bla bla bla. Bahkan diujikan. Kalau antum menjawabnya tidak menjawab begitu, salah, gitu kan? Sebutkan niat sholat isya berjamaah sebagai imam. Kalau antum kosongkan, apalagi antum tulis bid'ah, langsung mungkin 0 nilainya dan naik kelas. Maka jamaah tidak ada pilihan kalau zaman dulu. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh penulisnya ini. Manakala kamu sekolah di sekolah formal tidak bisa pilah-pilah, maka tetap berhati-hati dan sambil memohon kepada Allah agar engkau dijauhkan dari kejahatan maksudnya kebid'ahan yang diajarkan oleh guru. Paham ini? Kalau saya dulu ingat sekali, kelas 5 SD diajarkan guru saya, kalau sholat itu tak jari jempolnya segini, jempolnya harus begini, tutupi dadanya. Kenapa? Kalau kamu buka sedikit nanti setan masuk. Jadi kamu harus gini kan? Jadi jempolnya harus pas di apa namanya, ulu hati. Dan ini kalau kita buka buku fikih yang mengajarkan tentang sholat, kita dapati ajaran-ajaran seperti ini nggak ada tuntunannya. Terus bagaimana kalau di sekolah yang demikian? Di sini dikatakan panen buahnya, bakar kayunya. Maksudnya ya ambil nilai-nilai yang baik-baik supaya kau lulus. Adapun yang jelek-jelek maka tinggal. Tapi kalau ini tidak punya pilihan ya. Kalau punya pilihan, kaidah ini tidak berlaku. Ada sebagian orang yang mengatakan, tidak apa-apalah kita belajar sama Ustadz Anu. Belajar juga lah sama Ustadz Anu. Kita bilang, oh nggak bisa. Yang itu ngajar bid'ah. Yang ini ngajarnya demo. Yang ini ngajarnya ini. Gimana kamu? Yang tidak apa-apa, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Maka kita jawab, bisa demikian, mengambil yang baik, membuang yang buruk, kalau pakar. Antum pakar. Sudah hafal berapa juz? Bahasa Arab sudah belum? Kalau belum, ini belum, itu belum, berarti itu bukan pakar. Kalau bukan pakar, maka tidak punya kemampuan memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk.
Yang ada masuk semua ke kepalanya, jadi seperti tong sampah. Yang terbuang baik iya juga, yang busuk iya juga masuk juga. Sehingga nanti kadang-kadang antum beribadah tidak bisa beda-bedakan mana yang benar dan yang salah. Karena ilmunya campur aduk. Ini pepatah yang bagus. Saya dapatkan di bukunya Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadan. Orang yang suka ngajinya campur-campur, yang sunnah diikuti, yang bid'ah diikuti, itu seperti seorang pencari kayu bakar di tengah malam. Kadang yang diambilnya kayu, kadang yang diambilnya ular. Paham ini? Orang yang ngajinya campur-campur, sunnah bid'ah masuk semua ke kepalanya, itu seperti orang pencari kayu bakar di tengah malam. Kadang yang diambilnya apa? Kayu bakar, dan kadang yang diambilnya apa? Ular. Kadang bermanfaat, kadang mematuk. Ada sedikit cerita menarik. Abu Abdurrahman Al-Muqri meriwayatkan hadis dari seorang Murji'ah. Maka dia pun ditanya, "Mengapa engkau meriwayatkan hadis dari seorang Murji'ah?" Maka dia pun menjawab, "Kujual kepada kalian daging dengan tulangnya sekaligus." Al-Muqri meriwayatkan hadis tanpa menipu atau kebodohan karena dia menjelaskan dia seorang Murji'ah. Paham gak ini maksudnya ini? Enggak. Ini pentingnya belajar kepada guru. Ada ikhwan yang bilang, "Ustaz, saya mau beli bukunya aja, nanti saya belajar sendiri, bisa enggak?" Enggak. Karena buku ini ada sastra tinggi di dalamnya. Tidak bisa kita mengerti kecuali belajar kepada guru yang mengerti sastranya. Coba lihat. Abu Abdurrahman Al-Muqri meriwayatkan hadis dari seorang Murji'ah, pengikut Ahlul Bid'ah. Lalu ditanya, "Kenapa kok kau meriwayatkan dari seorang Murji'ah?" Maka dia jawab, "Kujual kepada kalian daging sekaligus tulangnya." Apa maksudnya? Perhatikan. Abu Abdurrahman ini suatu hari menceritakan hadis yang dia dengar dari seorang Murji'ah. Murji'ah itu aliran sesat lah intinya gitu. Kemudian ada orang yang tanya, "Kok dari Murji'ah kau sebutkan?" Maka Abu Abdurrahman mengatakan, "Kujual kepada kau daging plus tulangnya." Maksudnya begini. Di mana ada daging, pasti di dalamnya ada tulang. Maksudnya hewan, dagingnya itu membungkus apa? Tulang. Berarti kalau kita nyembelih, kita cincang-cincang, di dalam daging ada apa? Ada tulang. Maksudnya begini, itu satu paket. Itu satu paket. Kata Abu Abdurrahman, "Kujual kepada kalian daging plus tulangnya." Maksudnya adalah, aku riwayatkan hadisnya sambil tetap kuberitahu bahwa dia Murji'ah. Jadi kuberikan kepada kalian satu paket. Kuberitahukan riwayatnya, kuberitahukan tentang statusnya orangnya. Paham gak ini? Saya kira itu sudah penjelasan yang paling bagus yang saya bisa. Itu tidak ngerti juga, ya sudah. Qadarullah. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini menjadi juga kaidahnya para ulama. Kalau kita meriwayatkan sesuatu dari orang sesat, maka sebutkan juga. Jangan bagus-bagusnya aja. Ya. Dalam menjelaskan kondisi seseorang. Misal gini, gak apa-apa kok jamaah itu, bagus aja sih dia, bagus ke masjid-masjid, bawa-bawa kompor, gak apa-apa, masak-masak. Terus nanti dia keliling ngajak orang-orang sholat, ngajak orang sholat, kan bagus. Jangan berhenti di situ. Ya. Karena kalau berhenti di situ nanti orang mengira berarti mereka bagus. Antum harus sebutkan juga kesesatannya. Bilang tapinya lagi. Memang bagus ngajakin orang sholat, tapi masalahnya mereka kalau nanti orang sholat ke masjid, mereka akan membacakan buku di dalamnya banyak khurafat, banyak hadis lemah, banyak hadis palsu. Maka Pak, mendingan gak usah dipakai daripada kita nggak bisa nyari-nyaring. Kita bukan pakar. Kalau kita bukan pakar, bagaimana kita nyaring? Ini lemah, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini la aslalah, ini khurafat. Bagaimana kita menyaringnya Pak? Antum sampaikan itu kepada ketua DKM. Bila ketua DKM-nya mengatakan bagus juga kok, tidak apa-apa lah mereka nginep di sini misalnya. Apa yang telah saya tuliskan untukmu di sini merupakan bagian dari prinsip keyakinan kalian, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian kaidah tersebut terdapat dalam Al-Aqidah As-Salafiyah, tulisan Syekhul Islam Uthman Ismail Ibnu Abdurrahman As-Sabuni. Beliau rahimahullah berkata, membenci ahlul bid'ah
Mereka, para ulama Ahlussunnah, membenci ahlul bid'ah yang menciptakan ajaran-ajaran baru dalam agama. Padahal bukan merupakan bagian darinya. Tidak mencintai, tidak bersahabat, tidak mendengarkan ucapan, tidak menjadikan mereka ahlul bid'ah sebagai teman dalam majelis, tidak berdebat, tidak berdiskusi dengan mereka dalam masalah agama, juga berprinsip menjaga telinga agar tidak mendengar kebatilan-kebatilan mereka yang apabila terdengar di telinga atau masuk ke dalam hati, niscaya membahayakan dan mendatangkan berbagai bisikan dan fikiran yang merusak kepadanya. Mengenai hal ini Allah menurunkan firman-Nya, "Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkan mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Cukup panjang ini ya. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa ada seorang yang bernama Sabir datang ke Madinah. Dia bertanya-tanya tentang banyak persoalan mutasyabih dalam Al-Quran. Umar mengutus utusan untuk memanggilnya, sedangkan ia telah menyiapkan beberapa pelepah kurma. Maka Umar pun bertanya kepada siapa ini? Sabir tadi itu. Iya, Sabir. Siapa kamu? Dia menjawab, aku hamba Allah, namaku Sabir. Umar pun mengambil salah satu dari pelepah-pelepah itu lantas memukul Sabir hingga kepalanya berdarah. Kemudian Umar membiarkannya lagi sampai sembuh. Umar memanggilnya lagi, lalu melakukan hal yang serupa. Kemudian Umar membiarkannya sampai sembuh. Kemudian Umar kembali memanggilnya untuk mengulangi perbuatannya. Kali ini Sabir berkata, jika engkau ingin membunuhku, bunuhlah aku dengan cara yang baik. Umar pun mengizinkannya untuk kembali ke negeri asalnya. Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari di Yaman, jangan ada seorang muslim pun yang menjadikannya sebagai teman. Karena orang ini sering memberikan syubhat dengan bertanya tentang hal-hal yang mutasyabih di dalam Al-Quran. Kita tinggalkan perincian tentang apa itu mutasyabih dan lainnya karena itu bukan intinya. Ada yang mengatakan bahwa Sabir tertuduh memiliki pemikiran Khawarij. Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Adhkar, bab berlepas diri dari ahli bid'ah dan ahli maksiat. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Musa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas sariqati wal haliqati wasyaqqati, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW berlepas diri dari wanita yang menjerit-jerit, wanita yang menggulung rambut, dan wanita yang merobek-robek kerah baju ketika meratapi mayat. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berlepas diri dari kaum Qadariyah. Persoalan hajrul mubtadi atau mengucilkan pelaku bid'ah didasarkan pada pertimbangan terhadap faktor maslahat dan memperbanyak mafsadat dan perbanyakkan maslahat serta mencegah dan mengurangi mafsadat. Oleh karena itu, pensyariatannya menjadi gugur jika faktor ini tidak terpenuhi sebagaimana ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam beberapa tempat. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin antum sudah sering dengar cerita yang saya sering bawakan sebagai contoh bagaimana para ulama terdahulu menjauhi ahlul bid'ah. Disebutkan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada seorang laki-laki dai juga, namanya Haris Al-Muhasibi. Siapa namanya? Haris Al-Muhasibi. Haris Al-Muhasibi ini punya perkataan-perkataan bagus-bagus gitu. Tetapi disinyalir oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dia ini pengikut bid'ah. Tetapi banyak orang yang ikut di kajiannya. Maka suatu hari orang bertanya, wahai Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, nanti malam rumah saya ketempatan kajian Haris. Bagaimana? Bagaimana kalau ikut dulu? Maka Imam Ahmad mengatakan, saya tidak mau ikut kajiannya. Mungkin pertimbangannya nanti kalau kita ikut di situ, orang mengira dia itu pantas diikuti. Nah, antum bayangkan misalnya ada pengikut, ada tokoh nasional, orang sesat datang ke misalnya ke Balikpapan. Ada kajiannya, saya ikut di dalamnya. Ustaz Abdurrahman duduk di situ. Ustaz Abu Yaman di situ. Kira-kira orang bilang apa? Saya kira mungkin dari mereka akan mengatakan dijepretnya, di foto, di share. Tuh, Ustaz Abdurrahman ikut kajiannya si Anu. Misalnya, paham ini? Ini jadi fitnah nanti. Maka Imam Ahmad menolak, enggak, saya enggak ikut.
Tapi adakah tempat di rumahmu untuk saya mendengar? Maka diberikan tempat di bagian atas, di loteng. Maka kemudian Imam Ahmad naik. Kemudian kajianlah Haris Al-Muhasibi dan Imam Ahmad mendengar dari atas. Sebagaimana yang dikatakan banyak orang, Haris itu kalau ngomong luar biasa. Maksudnya bikin orang tersentuh. Sering bikin orang menangis. Maka Imam Ahmad mendengarkan dari atas. Pagi harinya, si empunya rumah bertanya, gimana? Tadi malam ikut kajian kan? Ya. Gimana? Bagus kan? Bagus sih. Saya sampai menangis. Oh, tuh. Jadi gimana? Bolehkah kami belajar kepadanya? Tidak. Tetap tidak. Dikarenakan apa? Meskipun retorikanya bagus, tapi masalahnya dia mengajarkan penyimpang. Maka antum juga, khususnya yang muda-muda, jangan terlalu mudah. Bagus ya Ustadz ini, dia bisa ini loh, nyebutkan anunya loh, ini loh, ini loh. Sementara antum tidak tahu, rupanya banyak di dalamnya ada penyimpangan. Dan yang tahu penyimpangannya bukan dari kalangan ikhwan. Yang tahu siapa? Ustaz. Kalau ikhwan mah bagus semua. Kalau ustaz belum tentu. Sedikit lagi. Ibnu Taimiyah mengatakan, golongan sesat ini bisa berkembang dan menang hanya apabila kebodohan dan orang-orang bodoh semakin banyak. Sementara itu tidak ada di antara orang yang memiliki ilmu tentang ajaran Nabi dan tentang bagaimana mengikutinya yang menampakkan cahaya ajaran Nabi tersebut yang menghapuskan gelapnya kesesatan dan menghilangkan kebodohan, kesyirikan, penyimpangan yang bertentangan dengannya. Ditutup, jika tanganmu semakin kokoh dengan ilmu, maka lawanlah al-bid'ah dan bid'ahnya dengan argumentasi, penjelasan dan kedamaian. Teman-teman yang dirahmati Allah, semakin lama antum belajar, insya Allah semakin mengerti banyak ilmu. Ketika nanti suatu saat antum berhadapan dengan ahli bid'ah, anggaplah ahli bid'ah itu keluarga sendiri. Atau misalnya keluarga bukan ahli bid'ah, tetapi sekedar orang awam ikut-ikut bid'ah. Maka lawanlah bid'ahnya bukan dengan kekerasan, bukan dengan caci maki, tapi di sini dikatakan dengan argumentasi. Sebutkan dalilnya. Kalau nanti dia bertanya, apa dalilmu? Apa dalilmu sholat, misalnya sholat rogoib nggak ada? Apa dalilmu bahwa itu bid'ah? Maka jawablah, tidak ada dalilnya, itulah dalilnya. Apa dalilmu bahwa puasa seperti ini nggak ada tuntunannya? Anggaplah puasa menyambut ulang tahun. Terserah saya dong. Saya yang puasa saya karena kami yang sewot. Terus kita bilang, tapi kak, tapi om, tapi cil, tahu cil? Acil. Tapi cil itu nggak ada tuntunannya. Apa dalilnya? Jawab, dalilnya adalah karena nggak ada dalilnya. Paham ini? Apa dalilnya bahwa bid'ah itu bid'ah? Karena nggak ada dalilnya. Kalau dia tanya apa dalilnya, bilang nggak ada dalilnya, itulah dalilnya. Enggak? Kayak enggak gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun saya tambahkan sedikit. Kalau di zaman ini sudah terlanjur saya tulis, udah lama ini saya nulis di buku ini. Di antara orang-orang yang jangan antum ambil ilmunya adalah satu, yang kayak bunglon. Itu kayak bunglon. Dia bisa ganti-ganti warna, ganti-ganti jati diri di semua tempat. Misalnya kalau ngisi di Masjid Istiqomah seolah-olah jadi kayak sunnah. Kalau ngisi di Masjid BDI seolah-olah kayak pengikut sunnah. Tapi nanti kalau ngisi di masjid-masjid umum jadi pengikut bid'ah. Dia bisa ganti-ganti. Atau yang bisa diganti-ganti sesuai dengan partai yang manggilnya. Kenapa demikian? Karena kalau sudah bisa ganti-ganti, berarti ini mukanya banyak. Dan antum tahu pasti satu partai dengan partai yang lainnya pasti punya pertentangannya. Dah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah boleh mencium tangan guru yang bukan mahram seperti guru di sekolah? Jawabannya boleh kalau antum masih SD. Setelah antum mimpi basah, maka tak boleh lagi. Aku kan gurumu, kata ibunya.
Iya Bu, ibu guruku, tapi ibu bukan mahramku. Begitu. Kukurangi nilaimu bagaimana? Antum takut, maka adukan dia ke dinas pendidikan. Saya dikurangi nilai hanya gara-gara tidak mau salaman. Padahal saya hormat kepada ibu guru saya. Justru bentuk hormatnya saya kepada ibu guru saya adalah tidak memegang tangannya. Saya hormati dia karena dia miliknya suaminya. Kamu tidak hormat sama guru, loh, justru saya hormat. Dan penghormatan saya justru lebih daripada yang lain. Saya tidak sembarang memegang wanita yang bukan halal buat saya. Pusing ini pertanyaannya. Soalnya campur aduk pertanyaannya. Fikih. Saya sering berhayal ketika menyimak perkataan guru. Apakah itu tanda tidak ikhlas dan kurang semangat menuntut ilmu? Entah antum mikirin apa? Kalau mikirin perkataan gurunya tidak masalah. Tapi kalau sepanjang kajian antum hanya merenung, duduk di belakang, orang mencatat, antum tidak mencatat, maka ini antum duduk sia-sia. Ya dapat pahala sih, tapi kurang soal ini. Bagaimana ketika berada dalam majelis yang membahas hadis-hadis sahih, tapi ustadznya sering ngisi kajian maulid? Ya ini berarti setengah ini setengah itu. Dan saya sudah bilang tadi, di antara yang tidak cocok untuk diambil ilmunya adalah yang bunglon, yang setengah-setengah. Antum kalau ketemu dengan orang bermuka dua pasti nggak suka. Antum berteman, antum tahu teman antum ini kalau di depannya orang baik-baik. Nanti kalau di depan antum saja nggak dilihat dia jelek-jelekan. Antum pasti nggak suka. Kenapa? Antum takut suatu saat antum yang digitukan dia. Di depannya antum dia baik, di belakang sana rupanya menjelekkan. Maka antum pasti tidak suka dengan orang yang wajahnya dua. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan seburuk-buruk manusia adalah yang berwajah dua, dzul wajhain. Ya'ti ilan nasi biwajhin wa ya'ti ilal akhirin biwajhin akhar. Datang ke satu manusia dengan satu wajah, pergi ke manusia yang lain dengan wajah yang lain. Itu pasti tidak suka itu. Termasuk dengan dai yang begini. Nanti di kajian suatu seolah-olah kayak sunnah, nanti di tempat yang lain ingin menjilat orang-orang yang jadi madu'unya supaya jadi seolah-olah membolehkan bid'ah. Maka ini dua wajah. Saya punya utang dari SMP sampai sekarang belum saya bayar. Saya tidak tahu, lupa berutang kepada siapa. Bagaimana melunasinya? Berapa kira-kira utangnya? Anggaplah 50.000. Masukkan ke dalam kotak infak atas nama teman yang antum utangi, yang antum sudah tidak tahu lagi siapa dia. Subhanallah. Masih semenit ya. Ketika anak sholat wajib di rumah karena ada uzur, tiba-tiba orang tua ketok pintu. Kebetulan di rumah cuma anak sendiri dalam rumah. Apakah saya tetap melaksanakan sholat wajib ataukah saya batalkan untuk buka pintu untuk orang tua di luar? Jawabannya, bukakan pintu tapi jangan batalkan pintu. Jangan batalkan sholatnya. Caranya, antum bergeser. Misalnya pintu di sebelah antum geser sambil tetap dalam keadaan sholat, bukakan pintu, bukakan kuncinya, sudah masuk orangnya, antum geser kembali ke tempat sholat. Sebagaimana Nabi SAW membukakan Aisyah pintu. Nabi bergeser ke pintu, dibukakan dalam keadaan tetap sholat, tidak membatalkannya. Kecuali kalau seandainya pintunya di lantai bawah, antum di lantai atas. Dan antum atau pintunya agak jauh di belakang dan di belakang antum. Yang kalau antum jalan-jalan mundur mungkin menyusahkan antum, belok-beloknya nanti nabrak-nabrak. Ya, maka mungkin membatalkan tidak mengapa. Tapi kalau misalnya hanya cukup dengan berjalan sedikit, antum tinggal bukakan kembali ke tempat sholat, maka inilah yang dilakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.